Shalom. Mari kita mengambil satu sejenak sebelum kita memulai ibadah online kita. Terus dimulai. Ya, amin. Kita memuji Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kita dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah. Oh
Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas setiap kasih Kau yang Bapa, atas setiap penyertaan Bapa, pada setiap kami Bapa, sehingga pada hari ini Bapa, kami kembali kami dapat beribadah kepada-Mu Bapa. Mungkin Bapa saat ini ibadah kami dilakukan secara online Bapa, tetap kami yakin Bapa, melalui ibadah ini dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada Bapa. Dan Bapa, Kau berkati juga bangsa kami Bapa, sehingga setiap pandemi ini dapat diatasi dengan baik Bapak, dan kami dapat kembali bersama beribadah di rumah ini Bapak. Berkati juga kami Bapak setiap hamba-Mu yang melayani Engkau, sehingga melalui apa yang kami lakukan nama-Mu dapat semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dan tangan dalam nama Yesus Kristus terdekat. Amin. Kembali kita memuji Tuhan kalau saya katakan. Secara responsoria kita akan membacanya secara
Pergantian ayat 1 oleh saya dan selanjutnya oleh jemaat yang ada di sini dan di rumah. Firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Judul berikut di atas adalah Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan mengadakannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah perkataan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Gloria Patri. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu. Saat ini kami akan memberikan persembahan Bapa, memberkati setiap persembahan kami berikan Bapa sehingga dapat menjadi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Kristus kami berdoa. Persembahan kita bisa ditransfer ke rekening gereja ataupun disimpan untuk pada saat kita sudah bisa ibadah di gereja. Oke? Persembahan kita diiringi oleh lagu pujian Tuhan.
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Dwi Wijodo. Sebelumnya, untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kaki. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi kami, pelita yang akan menerangi jalan-jalan kami, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk menerangi, untuk menuntun, sehingga kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini tetap ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan waktu ini untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Saya akan bacakan dengan cepat Bapak Ibu Saudara bagian ini. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan,
Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes dengan segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kamu ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita betul-betul mengalami kesulitan. Namun kita tahu ada Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tentunya Tuhan tidak serta-merta secara kelihatan datang dan berbicara kepada kita. Tetapi dengan iman kita percaya melalui firman, Tuhan selalu memakainya untuk menghiburkan, meneguhkan, dan mengokohkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang punya pendapat tentang kedatangannya atau tentang kemunculannya, bahkan termasuk Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang berpendapat bahwa Yesus yang mulai terkenal itu adalah nabi-nabi seperti yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah Elia yang datang kembali seperti yang mereka rindukan. Ada juga yang berpendapat bahwa ia Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan hidup lagi. Tetapi mari kita lihat Herodes, Bapak Ibu Saudara. Herodes punya pendapat bahwa Yesus yang muncul membawa mujizat-mujizat, tanda-tanda, dan orang banyak mengetahuinya itu adalah, dikatakan oleh Herodes, dia adalah Yohanes yang telah kupenggal kepalanya dan bangkit kembali. Bapak Saudara, inilah pendapat-pendapat yang muncul ketika Yesus memulai pelayanannya, Bapak Saudara. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus yang datang itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kebenarannya Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Kebenarannya adalah Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 mengisahkan, pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Firman yang hidup. Dialah firman yang pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan menciptakan dunia. Tanpa Dia, dunia ini tidak ada. Maka dengan kata lain, Yesus yang datang menjadi manusia adalah Allah itu sendiri. Dia datang untuk membawa terang hidup bagi manusia. Dia datang untuk menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kegelapan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus itulah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang nyata memberikan penebusan bagi orang berdosa. Maka dengan kata lain saya mengatakan bagi saudara bahwa firman itu memberikan terang kepada kita. Firman itu menerangi hidup kita. Firman itu menuntun kehidupan kita. Wujud Yesus sebagai manusia adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Tetapi dalam perkembangannya, apakah selalu ada Yesus yang kita lihat dengan mata kita baru kita mengakui itu adalah firman? Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum kedatangan Yesus, Yohanes Pembaptis juga dipakai untuk membawa pesan Tuhan. Yohanes bukan Tuhan, Yohanes hanya nabi. Tapi Yohanes membawa pesan Tuhan yang disebut juga firman Tuhan. Maka firman itulah yang dibawa oleh setiap nabi untuk memberitahukan kehendak dan maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa firman Tuhan, firman yang dari Tuhan, itu datang kepada kita dan berbicara kepada kita, menyentuh hati kita, menegur kita, menguatkan, menghibur kita, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Apa respon kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau pemazmur berkata bahwa firman itu adalah terang bagi kakiku, ya, firman itu adalah terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki prinsip yang sama? Bahwa terang itu, firman itu adalah terang yang menerangi jalan hidup kita. Kalau Tuhan menjanjikan kepada umat kepunyaannya, jika sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, jika sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka janji Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 26. Maka kepada orang-orang yang melakukan kehendak firman Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Betapa di tengah-tengah pandemi ini kembali lagi firman Tuhan menjadi jawaban bagi umat Tuhan, Bapak Saudara. Bagaimana kita terus didorong untuk diajar kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika itu kita lakukan, maka janji firman Tuhan, Ia tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Melalui firman Tuhan ini, tentunya kita dikuatkan dan diteguhkan kembali untuk memegang firman sebagai penerang bagi jalan-jalan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menjalankan fungsinya sebagai saksi bagi firman, bagi terang, bagi Yesus juru selamat kita. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dia bukan Yesus, dia bukan Mesias, tetapi dia adalah saksi
atas Mesias yang akan datang. Yohanes 1 ayat 6 berkata, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Sebagai penyambung lidah Allah, Yohanes menjalankan fungsinya sebagai nabi, memberikan teguran, memberikan peneguhan, penguatan. Dan dalam konteks yang kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes memberikan teguran kepada seorang raja, Raja Herodes. Tidak mudah bukan, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca, bahkan sudah kita baca apa resiko yang diambil oleh Yohanes ketika menyampaikan firman Tuhan. Firman itu dari Tuhan, Yohanes hanya alat. Tetapi Yohanes Pembaptis mendapatkan atau mendapati resiko daripada pemberitaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yohanes Pembaptis mendapat resikonya? Karena Raja Herodes tidak suka atas firman yang menegur perbuatannya. Walaupun resiko itu dialami oleh Yohanes, tapi Yohanes tetap melakukan tugasnya sebagai pemberita firman Tuhan. Karena Tuhan ingin umat hidup dalam kebenaran. Sebagai hamba Tuhan, kadang juga mengalami resiko akibat pemberitaan firman. Padahal itu bukan keinginannya, itu adalah firman Tuhan. Tetapi itulah menjadi sebuah keputusan manusia ketika merespon firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes mengalami resiko sehingga dia harus mati dipenggal. Tapi yang penting bukan soal dipenggalnya Yohanes Pembaptis, tapi yang paling penting adalah bagaimana firman Tuhan tetap diperdengarkan. Bagaimana Yesus yang adalah manusia datang kepada dunia ini untuk menyelamatkannya, walaupun dia harus mengorbankan dirinya supaya manusia berdosa boleh diselamatkan. Oleh karena itu, pentingnya firman terus diperdengarkan, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pesan ini disampaikan kepada Timotius, Bapak Saudara, tetapi juga disampaikan kepada setiap kita orang percaya. Karena kita telah membawa satu label bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Artinya ketika firman ini dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Setiap kita punya peran untuk membawa firman disampaikan. Kalau engkau seorang hamba Tuhan, tentunya itu panggilan untuk menyampaikannya. Dan memang keharusan demikian. Lalu bagaimana jika engkau adalah seorang suami? Yes, engkau adalah imam di tengah rumah tanggamu. Engkau juga punya kewajiban menyampaikan kebenaran agar seisi rumahmu boleh melakukannya. Bagaimana jika engkau adalah seorang istri? Yes, demikian juga. Bagaimana jika engkau seorang anak? Yes, engkau juga harus hidup menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes, membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Bapak Ibu Saudara, Herodes marah, bahkan yang lebih lagi marah adalah Herodias. Kenapa? Karena dalam situasi ini mereka mendapat teguran firman kebenaran dari Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita mengamati Yohanes, bagaimana kalau kita mengamati Herodes, bagaimana perlakuan Herodes terhadap Yohanes? Ya, kita juga melihat nilai positif, Bapak Ibu Saudara. Herodes tahu Yohanes orang yang benar dan suci di ayat 20. Herodes juga tahu bahwa Yohanes orang yang patut disegani. Herodes melindunginya, walaupun dia menangkap dan memenjarakannya, tetapi dia tidak sampai membunuhnya. Dia melarang Herodias membunuh Yohanes.
hanya di penjara saja. Tetapi akhirnya datang juga kesempatan bagi Herodias untuk sakit hatinya karena telah ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Ayat 20. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Raja ini tahu kebenaran, tetapi dia lebih menuruti kesenangan hidupnya sendiri. Dia senang dengan firman yang disampaikan Yohanes. Tetapi di sisi yang lain, dia enggan meninggalkan dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di tengah-tengah umat manusia ini juga ada orang-orang dengan model Herodes ini. Dia suka mendengar firman. Bahkan sekarang ini sangat mudah mendengarkan firman. Dengan apa yang ada di genggaman Bapak Ibu Saudara, bisa Bapak Ibu Saudara pilih sendiri. Ya, berapa banyak firman Bapak Ibu Saudara boleh dengar dalam sehari dari pendeta-pendeta terkenal sekalipun. Tetapi seberapa besar Bapak Ibu Saudara hanya senang mendengar. Tetapi adakah firman itu membawa teguran dan kemudian mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara? Herodes hanya senang mendengar, tetapi ia enggan meninggalkan teguran Tuhan, sehingga dosa tetap ada di dalam hidupnya. Terlebih lagi, Herodias, seorang wanita yang begitu pendendam. Herodias, Markus 6 ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi belum ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kadang ketika kita mendapati diri kita belum dewasa secara rohani, ketika firman Tuhan menegur kita, sakit dan sangat menyakitkan. Dan kalau kita tidak siap, kita bisa masuk ke dalam sakit hati dan kepahitan. Sehingga kita bisa membenci siapa saja yang menyampaikannya. Sehingga dampaknya ada dendam yang terus menghantui dan mengikat kita. Seperti Herodias. Allah ingin ia berbalik dari dosanya. Herodias yang telah meninggalkan suaminya dan mau menjadi istri Herodes yang masih saudaranya sendiri, yang bagi ketentuan firman itu adalah sebuah keharaman, maka dia mendapat teguran dari Yohanes Pembaptis. Tetapi kesenangan hatinya melebihi teguran itu. Dia tahu itu kesalahan, tetapi dia tidak mau peduli karena dia senang dengan itu. Apalagi ditambah kekuasaan yang ada di tangannya. Maka Herodias, perempuan itu terus mencari kesempatan. Dan akhirnya kesempatan itu datang. Ketika Raja Herodes ulang tahun, anaknya menari. Anaknya Herodias menari. Dan menyenangkan tamu-tamu Herodes. Menyenangkan Herodes sendiri. Sehingga ia bersumpah, sekalipun setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saya disuruh pilih kepala Yohanes atau setengah kerajaan dari Herodes, saya pasti pilih setengah kerajaan Herodes. Ya, lebih baik itu, Bapak Saudara ya. Tetapi kebencian Herodias begitu kuat akibat teguran Yohanes. Sehingga setengah kerajaan itu nggak ada nilainya, ya, tidak bisa memuaskan hatinya, ya, sekalipun setengah kerajaan tidak bisa memuaskan hatinya. Yang bisa memuaskan hatinya hanya satu kepala, Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ketika orang mengalami kepahitan di dalam hatinya dan mengikat hatinya, sehingga dosa itu terus mendatangkan malapetaka bagi sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita sebagai orang-orang percaya kembali kepada kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau pemazmur sanggup mengatakan demikian, mari kita juga sebagai umat Tuhan boleh mengatakan firman memberi arah dan langkah bagi kehidupan kita. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini,
ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kapan saja Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan dari siapapun, apakah mungkin itu dari hamba Tuhan, dari suamimu, dari istrimu, dari saudaramu, atau mungkin dari media sosial, ketika itu menegurmu, maka firman Tuhan berkata, jangan keraskan hati. Artinya Bapak Saudara, Tuhan ingin engkau boleh menyadari kesalahanmu dan berbalik dari dosa-dosamu. Karena firman itulah penuntun di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyadari bahwa hidup ini perlu firman, Bapak Saudara. Ketika kita ada dalam kesulitan, ada firman yang menguatkan kita. Ketika kita ada dalam kedukaan, ada firman yang menghiburkan kita. Tetapi jangan lupa, ketika kita ada dalam dosa, ada firman yang menegur kita. Bukan karena firman atau Tuhan tidak suka kita, tetapi Tuhan hanya tidak suka dengan dosa kita. Tuhan ingin kita tetap mendapat belas kasihannya. Maka itu ada teguran. Jika Tuhan tidak menegur kita, artinya Tuhan tidak lagi sayang kepada kita. Maka kalau sampai hari ini ada teguran dalam hidup kita untuk meninggalkan segala dosa kita, percayalah itu karena belas kasihan Tuhan. Bersyukurlah dan berdoalah agar setiap jalan kita di hari-hari yang sulit ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memakai hamba-Mu yang hina ini untuk boleh menyampaikan firman dan membawa kami menyadari pentingnya firman di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi agar boleh memiliki hati yang terbuka atas setiap firman, sekalipun firman itu menegur keras setiap kebobrokan kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, sehingga setiap hari Engkau selalu berfirman kepada kami. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan satu pujian. Yesus, Engkau Juru Selamat. Dan setelah pujian ini saya akan pimpin kita untuk berdoa sapaan. Dengan doa
dengarkanlah doa kami, dengarkanlah permohonan kami. Kami terus menyerahkan negeri kami dalam situasi pandemi, supaya Tuhan memberi hikmat bijaksana, bahkan kepada seluruh rakyat, dimanapun daerah-daerah yang sedang mengalami pembatasan-pembatasan kegiatan mereka. Tuhan tolong agar mereka juga tetap terpelihara dalam belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Dimanapun mereka berada dalam situasi pandemi ini, Tuhan pelihara mereka. Mereka-mereka yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa untuk Ibu Kartini, Ibu Nababan yang sedang dirawat. Tuhan kiranya menolong. Kami bersyukur kalau oksigen dalam darahnya sudah mulai naik. Dan kami rindu dia melewati masa kritisnya dan akhirnya akan sembuh kembali. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang lain dalam situasi kedukaan. Ibu Peti sekeluarga karena kemarin mengalami kematian orang tuanya. Tuhan juga kiranya menghiburkan mereka. Demikian juga keluarga Bapak Iwan yang juga mengalami kedukaan. Tuhan juga menghiburkan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami terus menyerahkan gereja ini dalam setiap aktivitas pelayanannya, agar di tengah-tengah pandemi kami tetap bisa menjadi saluran anugerah memberkati umat Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxology. Mari bersama-sama arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai, waktunya kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.